Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sahabat bernama An-Nawas ibn Sam'an, ya. Pernah bertanya dengan sebuah pertanyaan yang begitu simpel kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Saya dulu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang al-bir wal ithm. Ya, tentang al-bir. Al-bir itu bisa kita terjemahkan dengan kebajikan. Ya. Wal ithmi ini adalah lawan daripada kebajikan, yaitu adalah perbuatan keburukan ataupun dosa di situ. Ya. Tentu ini pertanyaan yang sangat luar biasa, ya, mengingat dalam kehidupan ini begitu banyak. Kalau dari sisi ibadah itu juga begitu banyak macam ibadah. Ya, kalau kita harus rinci satu persatu itu juga tentu tidak mudah, ya. Begitu juga perbuatan dosa juga begitu banyak jenis-jenis perbuatan dosa yang kalau seandainya disebutkan satu persatu itu juga tidak mudah. Ya, maka di situ kemudian dengan pertanyaan ini terwakili, ya, yang begitu banyak kemudian simple, ya. Yang pertama beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah tentang albir, kebajikan. Kebajikan itu adalah dikatakan albiru husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Ya. Kenapa Rasulullah SAW beliau mengatakan akhlak yang baik? Ya, karena dari akhlak yang baik inilah akan melahirkan berbagai kebaikan-kebaikan di dalam orang tersebut. Ya. Orang kalau akhlaknya baik, maka outputnya semuanya baik. Ya. Sehingga ini pentingnya, ya, pentingnya tentang kedudukan akhlak di dalam Islam. Ya, sampai Nabi SAW pernah mengatakan, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Ya, tidaklah saya diutus kecuali hanya untuk memperbaiki akhlak seseorang itu. Ya. Kalau akhlak ini kemudian baik pada diri seseorang, maka akan baik, ya, baik pada orang tersebut. Ya, maka seluruh akhlak yang baik itu adalah termasuk kebajikan-kebajikan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak kita kepada pencipta kita, kepada Rob, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada saudara kita, tetangga kita, ya, siapapun dia dengan sekeliling kita, bahkan akhlak kita kepada hewan, kepada binatang pun kalau baik itu adalah menjadi sebuah kebaikan. Ya, dikatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, berbuat baiklah, kasih sayangilah apapun yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan dikasih sayangi oleh yang di langit, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah albir, kebaikan. Kemudian al-ithmu, belum mengatakan al-ithmu. Adapun al-ithmu itu adalah mahaka fi sadrik wa karihta ayattali alaihin nas. Ya. Adapun dosa itu adalah dia memiliki ciri-ciri, dan ciri-ciri paling menonjol ini adalah dikatakan al-ithmu mahaka fi sadrik, apa yang mengganjal di dalam dirimu. Ya, maka salah satu ciri dampak dari perbuatan dosa adalah menimbulkan ganjalan-ganjalan di dalam diri seseorang, ketidaktenangan, ya, was-was, ya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah wa karihta ayattali alaihin nas, dan menjadikan seorang itu selalu takut kalau itu kemudian ketahuan oleh orang lain. Ya. Maka salah satu karakter sifat dari perbuatan dosa itu adalah menjadikan seseorang itu jadi pemalu, ya, menjadikan seseorang itu minder, menjadikan seseorang itu tertutup, menyendiri. Nah, maka kebanyakan orang berbuat dosa, dia akan menyendiri dari keramaian. Ya, dia akan takut bergaul dengan orang banyak. Karena apa? Karena takut aib-aib itu kemudian terbuka, diketahui oleh banyak orang itu. Nah, tetapi di sisi lain juga ada orang-orang yang kemudian sudah melampaui batas di dalam perbuatan dosa itu. Ya, tadi sifat perbuatan dosa itu menjadikan was-was, ketidaktenangan dalam hidup, ganjalan-ganjalan, kemudian menjadikan seseorang itu takut, ya, pada saat bergaul kemudian terungkap aib tersebut. Tapi ada orang-orang yang melampaui batas,
itu orang-orang yang kemudian dia suka kalau perbuatan dosa itu diketahui oleh orang lain. Bahkan ada yang bahkan sampai derajatnya terang-terangan mengajak kepada perbuatan dosa itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah adalah dalam hadisnya, kullu ummati al-mu'afa, seluruh umatku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin, ya, kecuali orang-orang yang menjaharkan, orang-orang yang perbuatan dosanya itu diketahui oleh orang banyak tapi dia kemudian senang. Ya, dari kalau dia berbuat dosa, perbuatan kesalahan, kemudian itu diketahui orang, kemudian itu dia senang dengan perbuatan, maka ini sudah melampaui batas daripada sifat-sifat dosa itu. Maka mereka tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fitrah kita untuk mengenali perbuatan kebaikan dan perbuatan dosa itu adalah kalau itu adalah lahir dari akhlak-akhlak yang baik, maka itu adalah kebaikan. Dan segala sesuatu yang berdampak kepada kegundahan, keresahan, kemudian kita malu diketahui orang lain, maka itu adalah sebuah indikator perbuatan itu adalah perbuatan yang dihukumi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.